warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya Andriaska. Di sini saya mempunyai sebuah tombak sapit abon. Tombak sapit abon ini udah kurusi, ini sudah 4 tahun tidak dijamas. Cara mudah untuk menjamas suatu benda atau tosan haji adalah dengan jeruk nipis. Cara mempercepat, istilahnya kita nggak harus susah-susah. Karena apa? Karena untuk membersihkan suatu benda itu nggak mudah seperti yang kita bayangkan. Seperti benda yang satu ini adalah tosan aji yang orang menamainya sapit abon, tombak sapit abon. Mari kita review bagaimana cara membersihkan tombak sapit abon ini. Sebelum kita menjamas benda tosan haji, kita harus menyiapkan jeruk nipis 1-2 buah jeruk ini. Kita juga harus menyiapkan sikat gigi. Untuk apa? Untuk menggosok, agar kalau dengan tangan mungkin nggak akan mungkin. Karena apa? Karena benda tosan aji kalau yang sepuh itu kalau tersentuh tangan sangatlah berbahaya. Karena apa? Karena tosan aji termasuk benda yang sangat disakralkan, bisa mengandung racun berbisa. Tosan aji adalah salah satu benda atau senjata yang berbisa. Karena apa? Karena di zaman dulu cara membuatnya juga nggak sembarangan. Nah, ini adalah tutorial sederhana untuk membersihkan tosan haji yang kurusi tadi. Biasanya pakai rendaman air kelapa, karena ini hanya untuk tutorial, jadinya nggak pakai air kelapa. Kalau pakai rendaman air kelapa biasanya tergantung tosan ajinya. Kalau tosan ajinya berkarat sampai berlebih seperti tadi, biasanya 3 hari sampai 3 malam direndam dalam rendaman air kelapa. Terus cara membersihkan juga sama seperti tutorial di video-video itu. Yang penting kita harus telaten, istilahnya kita harus benar-benar bisa apa ya, kalau hobi itu istilahnya telaten. Kita harus menggosoknya itu harus waspada. Karena apa? Karena kalau kita tersentuh sama ini, biasanya benda ini sangatlah beracun. Untuk menyembuhkan kena tosan aji atau kena pisau ini, pisau dengan tosan aji beda. Ini kita harus memanggil pawangnya tosan aji. Kalau enggak, kita akan keracunan. Biasanya badan akan membiru. Setelah kita gosok dengan jeruk nipis tadi, kita membersihkan dengan air yang mengalir. Agar apa? Agar korosinya juga merata, tercuci dengan merata. Nanti kita sikat lagi, ini belum bersih. Karena apa? Karena ini adalah tutorial sederhana untuk membersihkan tosan haji. Kursinya tadi kita sama-sama tahu, ini setelah kita bersihkan dengan pakai jeruk nipis. Ini adalah tutorial sederhana membersihkan tosan haji dengan jeruk nipis. Tapi ini masih saya ulangi lagi karena belum begitu memuaskan. Insya Allah nanti kalau memuaskan akan saya review. Insya Allah saya akan review. Ini adalah salah satu tutorial sederhana untuk membersihkan tosan haji. Hasilnya setelah kita bersihkan hampir kurang lebih 5 menit, hasilnya udah seperti ini. Untuk hasil penjamasan 100% bersih, kalau pakai jeruk nipis aja kurang maksimal. Seharusnya sebelum kita membersihkan jeruk nipis ini biasanya harus direndam
di air kelapa paling enggak 3 hari 3 malam, tergantung tekstur atau tingkat korosi dari benda atau tosan aci tadi. Ini tosan aci yang cuma saya bersihkan pakai jeruk nipis, kurang lebih 5 menit hasilnya sudah seperti ini. Meskipun tidak memuaskan, tetapi lumayan daripada kondisi seperti tadi. Inilah adalah tutorial sederhana pakai jeruk nipis. Kita harus benar-benar telaten dan ekstra hati-hati kalau untuk membersihkan tosan aci. Karena apa? Sekali lagi, tosan aci adalah bukan benda sembarangan. Karena apa? Karena kita kena bila ini bisa keracunan, badan bisa menggigil, bisa membiru, istilahnya seperti keracunan. Yang kena akan membengkak. Kalau kena tosan aci biasanya kita harus pergi ke pawangnya, atau istilahnya di dalam bahasa Jawanya dukun. Kita harus mau nggak mau. Oke, adalah hasil tutorial akhir dari pembersihan jeruk nipis tadi. Ini meskipun nggak 100% memuaskan, ini memang tutorial sederhana untuk membersihkan tosan aci yang udah berkorosi. Tadi saya bersihkan kurang lebih 12 menit, hasilnya udah seperti ini. Biasanya kalau udah bersih, kita harus jemur di terik matahari. Kita harus bisa memastikan benar-benar mataharinya sangatlah terik. Karena apa? Karena kalau kurang terik di dalam pembersihan, meskipun sudah bersih begini, biasanya korosinya akan kembali lagi. Kita harus bisa memastikan benar-benar mataharinya terik sekali, panas sekali, istilahnya tiada mendung. Kita harus memastikan itu dulu. Setelah ini biasanya tutorial saya sederhana. Setelah kering, benar-benar kering, biasanya saya memaranginya dengan juga sederhana, minyak orang-aring. Diolesi dengan minyak orang-aring, pakai sikat gigi, terus dioleskan merata di sini. Balik-balik itu biasanya saya tutorialnya pakai minyak orang-aring, tetapi nanti nggak saya praktekkan karena mungkin cara sederhana ini cuma untuk kita sharing. Cukup sakmene wae lur video saka aku. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.